Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Ini semua adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan kita patut untuk bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sholawat seiring salam semoga tetap tercurah selalu kepada paduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada seluruh pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu ciri atau tanda seseorang akan mendapatkan lezatnya iman adalah apabila Allah dan Rasul-Nya dicintai di atas segala-galanya. Ketika kita ingin mendapat lezatnya iman, maka kita harus melakukan, harus melaksanakan bahwa Allah dan Rasul kita cintai di atas segala-galanya. Kita mencintai kepada istri, mencintai kepada anak, mencintai kepada suami, mencintai kepada harta benda, mencintai kepada kegemaran atau hobi. Tapi semua itu hendaknya yang paling kita cintai adalah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai kepada Nabi? Sebab Nabi kita, Nabi tercinta kita, itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Nabi menyampaikan
bahwa kurang lebih ada 5 yang Nabi sendiri menyatakan yang merupakan keunggulan, keutamaan seorang Nabi, seorang Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, merupakan bagian dari cabang iman di dalam kitab Syu'abul Iman itu, yaitu wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu, bahwa cabang iman ketika kita mencintai kepada Nabi, kemudian kita mengagungkan derajat Kanjeng Nabi. Hadirin, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana Habibullah wala fakhra." Kata Rasul bahwa aku ini, kata Rasul, aku ini kesayangan Allah, tetapi wala fakhra, tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Jadi Nabi kita ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah Habibullah, sebagai kekasih Allah, kesayangan Allah. Bagaimana kalau seseorang sudah menjadi kesayangan, apapun yang dipintanya biasanya dikabul, biasanya diijabah. Tapi Nabi walaupun sebagai Habibullah, sebagai kesayangan Allah, tapi beliau wala fakhra, tidak congkak, tidak sombong, ya. Itulah jadi keunggulan yang pertama di dalam hadis ini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Habibullah, sebagai kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah tahtahu adamu faman dunahu wala fakhra. Yang kedua adalah bahwa aku, kata Nabi Muhammad, aku ini adalah orang yang membawa panji pujian pada hari kiamat. Di bawahnya ada Nabi Adam alaihissalam, dan yang sesudahnya Nabi Adam, Nabi dan Rasul yang lainnya, dan wala fakhra, tidak congkak, kata Nabi. Jadi Nabi kita tercinta, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang setiap kita mengingatnya dengan membaca sholawat kepadanya. Beliau itu adalah nanti pada hari kiamat, hadirin rahimakumullah, dia pada hari kiamat nanti yang akan membawa panji pujian, dan diiringi di belakangnya Nabi dan Rasul yang lainnya. Inilah bagaimana keutamaan Nabi kita, bagaimana keunggulan Nabi kita. Seorang saja, hadirin, kalau terpilih ketika menjadi anggota paskibraka, terpilih membawa bendera, maka dia merasa bangga, dia merasa bahagia, dia merasa gembira saat terpilih saja untuk membawa bendera pusaka saat pengibaran sang merah putih. Nah, ini Nabi itu adalah seorang yang terpilih nanti itu membawa panji pujian yang diiringi oleh Nabi Rasul yang lainnya. Inilah Nabi kita tercinta, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga bahwa kata Nabi, wa ana, dan aku awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'in yaumal qiyamati wala fakhra. Yang ketiga adalah aku, kata Nabi, yang pertama pemberi syafaat,
dan tidak hanya memberikan syafaat, pertolongan, tapi juga yang pertama musyafi'. Yang pertama musyafa'in, ya. Yang pertama diterima, ya, syafaatnya. Wa awwalu musyafa'in, yang pertama diterima syafaat pada hari kiamat, tapi wala fakhra, dan tidak congkak. Jadi Nabi kita ini nanti ketika pada hari kiamat, beliau adalah orang yang pertama pemberi syafaat. Awwalu syafi', akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak hanya memberi syafaat, tapi beliau adalah wa awwalu musyaffa'in. Beliau juga adalah orang yang syafaatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya di bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan lainnya ini kita memperbanyak membaca sholawat untuk Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan harapan dengan memperbanyak membaca sholawat, kita ini akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat dari beliau, dan juga syafaatnya itu diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya bahwa kata Rasulullah SAW bahwa wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah. Jadi bahwa aku, kata Nabi, aku ini adalah yang pertama menggerakkan, membukakan pintu surga. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa yang pertama menggerakkan, membuka pintu surga, itu yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika surga itu digerakkan, dibuka, maka fayaftahullahu li, maka membukanya Allah untukku, membukakan pintu surga itu. Kemudian maka fayudkhiluniha wa ma'i fuqara'ul mu'minina wala fakhra. Kemudian maka masuklah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke dalam surga, juga bersama orang-orang yang beriman, yang fakir, wala fakhra, dan tidak congkak. Inilah jadi yang keempat, merupakan keunggulan Kanjeng Nabi, keistimewaan Kanjeng Nabi, merupakan sesuatu yang patut kita berbangga menjadi umat Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bahwa orang Nabi dan Rasul yang pertama akan membukakan pintu surga, dan Allah pun ridho membukakan pintu surga untuk Kanjeng Nabi. Dan saat itu Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga diiringi oleh orang-orang yang beriman. Dan di sini ada kata fuqara, orang-orang beriman yang fakir. Disinilah bahwa seseorang yang fakir, yang miskin, tapi beriman kepada Allah, maka beliau menjadi pasukannya Kanjeng Nabi awal masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin yang beriman, dengan kesabarannya di dunia ini, kemudian juga kesabaran dalam ibadahnya, dengan dia masuk surga karena tidak ada hisaban dari harta kayanya, karena dia adalah seorang yang fakir, ya. Maka di sini muncul bahwa fuqara'ul mu'minin wa ma'i fuqara'ul mu'minin, bersama orang-orang beriman yang fakir, bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Inilah hadirin rahimakumullah yang terakhir di dalam hadis ini, bahwa kata Rasul, wa ana akramul awwalin wal akhirin 'ala Allah wala fakhra. Yang terakhir, bahwa
akulah, kata Kanjeng Nabi, yang paling mulia. Jadi Nabi kita, Rasul kita, ya, itu adalah akramu, orang yang paling mulia. Af'al tafdhil, ya, yang paling mulia. Yang paling mulia dari mana? Beliau adalah paling mulia dari mulai golongan yang awalin, golongan terdahulu, kemudian juga wal akhirin, golongan terbelakang. Paling mulia itu di mata siapa? Rasul termulia itu adalah Allah, di sisi Allah. Jadi sudah sesuai dengan hadis ini. Ketika ada yang meneliti bahwa tokoh yang berpengaruh sedunia ini adalah, bahwa yang nomor satu ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan riset yang berapa tahun, penelitian berapa lama, memunculkan bahwa orang yang berpengaruh di dunia ini yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat hadis ini sangat jelas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah akramul awalin wal akhirin Allah. Dia yang paling mulia dari golongan terdahulu sampai terbelakang, dari awal sampai akhir adanya manusia ini, yang paling mulia di sisi Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita mencintai kepada Rasul, cintailah di atas segala-galanya, sehingga mendapatkan lezatnya iman, nikmatnya iman. Maka ketika Rasul kita ada yang menghina, maka hati kita harus terenyuh sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Maka kita pun harus senantiasa untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semakin menguatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hadirin yang dirahmati Allah, kita mencari ilmu, sebab obat mujarab sedang diramu, mengambil obat dengan tangga. Saat bapak dan ibu mencari ilmu, semakin dekat jalan ke surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.